Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah semuanya, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita, khusyuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran yang kedua, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran. Nah, asyik bisa membaca Al-Quran ini bagaimana Bu maksudnya? Anak-anak, membaca Al-Quran adalah suatu ibadah. Ibadah bagi umat Islam, di mana kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk membaca Al-Quran. Anak-anak, membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya. Nah, anak-anak semuanya, asyik bukan membaca Al-Quran? Dengan membaca Al-Quran, pahala yang akan kita dapatkan begitu banyak, dan itu akan menjadikan salah satu tiket kita nantinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, bacaan Al-Quran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang surat An-Nas. Kemarin kita sudah belajar surat An-Nas. Bu Latifah mau tanya sebelumnya, An-Nas, apakah artinya An-Nas? Betul, An-Nas artinya manusia. Ada berapa ayat surat An-Nas? Iya, surat An-Nas ada 6 ayat. Nah, perhatikan anak-anak, surat An-Nas yang kemarin kita baca, kita ulangi lagi cara membacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kalian kemarin sudah mendapatkan tugas yaitu menghafalkan surat An-Nas. Pasti sudah hafal ya. Nah, sekarang An-Nas yang kita pelajari adalah pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Sebagaimana yang sudah diterangkan kemarin, An-Nas artinya manusia. Kita akan mempelajari satu persatu ayatnya. Sekarang kita akan belajar surat An-Nas dan terjemahannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam jiwa manusia. Minal jinnati wan nas, yang berasal dari golongan bangsa jin dan manusia. Nah, anak-anak, dari arti atau terjemahan surat An-Nas tadi, maka pesan yang disampaikan adalah Allah meminta kepada manusia agar manusia itu berlindung atau memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan dari apa? Memohon perlindungan dari kejahatan syaitan. Syaitan itu membisikkan ke dalam jiwa atau dada manusia. Syaitan juga melalui jin. Nah, melalui jin, syaitan itu juga merayu manusia, membisikkan manusia agar berbuat kejahatan. Jadi kejahatan itu timbul dari golongan bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kita belajar tentang pesan surat An-Nas, yang intinya adalah kita diwajibkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan dan godaan syaitan bangsa jin dan manusia.
Sekarang kita akan belajar tentang melafalkan huruf hijaiyah. Anak-anak tahu itu apa huruf hijaiyah? Nah, huruf hijaiyah itu adalah huruf atau tulisan yang tertera di dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah itu baru bisa terbaca di dalam Al-Quran ketika huruf hijaiyah itu diberi harokat. Harokat itu apa, Bu? Harokat atau biasa dinamakan syakal artinya tanda baca. Nah, tanda baca itu ada berapa? Tanda baca itu ada banyak sekali. Nah, nanti anak-anak bisa memperhatikan lagu ini ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Nah, tanda baca dalam Al-Quran. Tanda bacanya adalah yang pertama, ada tanda baca berupa fathah. Tanda baca berupa fathah yaitu garis miring letaknya di atas huruf, dibaca A. Yang kedua, kasroh. Kasroh, tanda bacanya letaknya di bawah huruf, letaknya di bawah huruf, garis miring di bawah huruf, dibaca I. Harokat yang ketiga yaitu dhamma. Tanda dhamma terletak di atas huruf, tulisannya seperti waw tapi kecil, dibaca U. Tasydid. Tasydid itu seperti huruf W kecil, letaknya di atasnya huruf. Itu kalau membaca harus double, ganda. Lalu tanda baca atau harokat sukun seperti nol kecil terletak di atas huruf, membacanya harus mati. Ada lagi tanda baca atau harokat tanwin. Harokat tanwin ini dibagi menjadi 3. Ada fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Kalau fathatain itu tanda baca garis miringnya di atasnya huruf itu double, garis 2 di atas huruf dibaca an. Kasrotain, tanda baca kasrotain terletak di bawahnya huruf, garis bawah 2 miring, dibaca in. Dhammatain, untuk dhammatain ada garis miring atas, di atasnya huruf garis miring, dan digandengi dengan dhamma kecil di atas, dibaca un. Nah, tanda-tanda baca itu tadi bisa membuat huruf hijaiyah terbaca dengan jelas. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba perhatikan. Ada bentuk tunggal. Di sini ada bentuk tunggal. Alif fathah A. Alif fathah A dibaca A. Kaf fathah K dibaca K. Lam fathah dibaca La. Ya, bentuk bersambungnya seperti ini. Lalu cara membacanya A, K, La. Contoh yang kedua, perhatikan. Ba fathah dibaca ba. Ain fathah dibaca an. Ta fathah
dibaca ta. Bentuk bersambungnya seperti ini. Cara membacanya ketika digandeng ba-a-ta. Nah, anak-anak, ini setelah ini Bu Latifah berikan kalian tes cara membacanya. Kalian baca di rumah, ya. Seperti ini kalian baca di rumah. Oke, sudah? Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan Bu Latifah tadi tentang pesan surat An-Nas dan melafalkan huruf hijaiyah bersambung, maka kesimpulannya adalah seperti ini. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Latifah, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan di rumah harus dipatuhi ya. Tetap sehat, semangat beribadah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.